Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2-nya ya. Kalau nomor 2-nya kita tulis dulu nilai mutlak dari x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 kurang dari 1. Nah, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak ya. Yang pertama tadi juga ya, karena dia kurang dari juga nih. Nah ini kurang dari ya. Hanya lebih dari atau sama dengan 0, maka guna penyelesaiannya ya kurang dari juga ada 2. Jadi seperti ini penulisannya. Jadi x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 lebih dari atau lebih dari negatif 1 ya, karena negatif a nya 1. Ini ya nggak ada sama dengannya ya. Oke, kita hapus. Oke, kemudian kurang dari 1. Nah, kalau misalkan bentuk penyelesaiannya seperti ini ya, bentuk kuadrat, maka kita harus pisahkan ini. Pisahkan tanda yang pertama ya, tanda perbedaan yang pertama kita pisahkan ya. Satu-satu. Kita ambil dulu x negatif 1. Hapus nih. Kita hapus. Oke, kita lanjut. Negatif 1 kurang dari x kuadrat min 3x plus 1. Nah, kemudian yang keduanya juga kita buat nih. Kita buat yang keduanya, yaitu x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 kurang dari 1. Nah, jadi ada 2 penyelesaian ini. Kita selesaikan yang pertama dulu. Ini kita bisa pindahkan ke sebelah kanan negatif 1-nya. Jadi bentuk kuadratnya kita pindahkan ke depan. Jadi seperti ini bentuknya. X kuadrat dikurang 3x plus 1. Nah, kalau dia pindah ke depan bentuk kuadratnya, maka tandanya berubah. Jadi kalau dia kurang, berubah jadi lebih. Jadi lebih dari negatif 1. Kemudian negatif 1 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Positif 1, negatif 1 pindah ke sebelah kiri menjadi positif 1 lebih dari atau sama dengan lebih dari 0 ya, nggak ada sama dengannya. Sebelah kanannya sudah habis jadi 0. Kemudian kita operasikan x kuadrat dikurang 3x 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, setelah bentuk seperti ini bentuk kuadrat, maka ini ada yang disebut dengan persamaan kuadrat ya. Jadi kalau ada bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka kita harus faktorkan. Ingat kembali tentang materi tentang persamaan kuadrat. Misalkan ini sebagai a ya, koefisien dari variabel x kuadrat ini sebagai a-nya, ini sebagai b, ini sebagai c. Nah, kalau a-nya sama dengan 1, maka kita bisa mencari faktor dari persamaan kuadrat ini, yaitu konsep awalnya kalau dikali ya, dikali dia sama dengan c ini ya, sama dengan c-nya. Ini c ya. Nah, konstantanya. Nah, kalau dijumlahkan, maka dua bilangan ini sama dengan koefisien dari variabel x atau nilai b-nya. B-nya adalah b-nya ya, kita tulis dulu. Nah, sehingga soal ini kita bisa selesaikan. Ya, kita cari dulu. Ketika dikali dia hasilnya c, berarti ketika dikali hasilnya sama dengan c. C-nya di sini adalah 2. Ketika ditambah hasilnya sama dengan b. B-nya di sini negatif 3. Nah, kita carilah dua bilangan ini. Jika dikali 2, jika ditambah negatif 3. Bilangan ini berarti bisa kita tulis bilangannya yaitu negatif 2 dengan negatif 1. Negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya 2. Negatif 2 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 3. Jadi dua bilangannya adalah negatif 2 dan negatif
1. Nah, kemudian kita buatlah bentuk faktornya seperti ini ya. Jadi bentuk faktornya X hasil yang ini tadi ya, X negatif 2. Kemudian di sini juga X. Jadi cara memfaktorannya di sini X, di sini X. 2 ini didapatkan dari perkalian dan penjumlahan tadi. Bilangannya yang diambil adalah negatif 2 dan negatif 1 tadi. Negatif 1, kemudian sesuai dengan tandanya lebih dari 0. Nah, setelah ketemu pemfaktorannya, kita buat pembuat nolnya ya. Pembuat 0 yang pertama, kita tulis dulu ya, pembuat 0 ya. Pembuat 0. Nah, yang pertama X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0 min 2 pindah ruas jadi positif 2. 0 ditambah positif 2 hasilnya tetap 2. Jadi X yang pertama adalah sama dengan 2. Kemudian kita ambil pembuat 0 yang kedua yaitu X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 min 1 pindah ruas jadi positif. 0 tambah positif 1 hasilnya 0 ditambah 1 hasilnya tetap 1. Jadi nilai X yang pertama 2, yang X yang keduanya adalah 1. Nah, baru kemudian setelah ketemu ini kita selesaikan dulu yang keduanya ya. Baru nanti kita buatkan garis bilangan. Karena langkah selanjutnya kita akan buatkan garis bilangan. Oke, kita selesaikan sini aja ya. Nah, di sini X kuadrat dikurang 3X ditambah 1, ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri jadi negatif 1 kurang dari 0. Karena sebelah kanannya habis maka kita tulis 0. Kemudian X kuadrat dikurang 3X 1 dikurang 1 hasilnya 0. Jadi nggak usah ditulis kurang dari 0. Nah, ini bentuk kuadrat juga maka kita faktorkan juga. Kalau misalkan dia seperti ini ya, tidak ada konstantanya, kita langsung faktorkan aja. Variabel yang terendah kita letakkan di depan di antara X kuadrat dan X. Variabel yang paling rendah kan X, maka X kita keluarkan. Nah, X dikali berapa supaya menjadi X kuadrat, maka X dikali X. Kemudian dikurang X dikali berapa supaya jadi 3X, maka kita kalikan dengan 3. X kali 3 hasilnya 3X. Nah, kurang dari 0. Nah, ini pemfaktorannya. Kemudian kita buat pembuat nolnya. Pembuat 0. Sama seperti yang tadi. Berarti X yang pertama itu sama dengan 0. X yang kedua, berarti ini X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 min 3 pindah ruas jadi plus 3. 0 plus 3 hasilnya tetap 3. Jadi untuk yang penyelesaian yang kedua, X yang pertama 0, X yang kedua adalah 3. Nah, setelah ketemu nilai X nya, kita buatkan garis bilangannya ya. Kita buatkan garis bilangannya. Oke, kita buatkan di sini garis bilangan ya. Membuat garis bilangan. Oke. Nah, langkah yang pertama kita buatkan dulu garis bilangannya. Oke, ini kita buat dulu ya. Seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Oke. Untuk yang penyelesaian yang pertama dulu ya. Yang penyelesaian yang pertama itu, yang pertama X-nya adalah 2, kemudian X yang keduanya adalah 1. Berarti penulisannya kita di sini ya. Kita buatlah di sini, misalkan di sini 1 ya. Kalau di sini 1 berarti di sini 2 ya. Nah, ini membuat garis bilangan. Nah, untuk tanda yang tidak ada samaringan kita kasih tanda bolong seperti ini. Nah, oke. Setelah ini
baru kita tentukan tanda positif dan tanda negatif pada garis bilangan dengan cara mensubstitusikan nilai X ya pada garis bilangan ini di fungsi di bentuk kuadrat yang kita dapatkan tadi, di bentuk kuadrat X kuadrat dikurang 3X plus 2. Nah, kita ambil lah misalkan di sini 1, di sini 2, berarti sebelah kirinya garis bilangannya kan 0. Nah, kita ambil aja X-nya 0 untuk menentukan tandanya. Kita ambil X 0. Nah, kita substitusikan ke bentuk kuadrat hasil dari penyelesaian yang pertama tadi adalah X kuadrat tadi dikurang 3X ya. Berapa tadi? Dikurang 3X ditambah 2 ya, dikurang 3X ditambah 2. Nah, kita substitusikan ke sini nih. Berarti X kuadrat 0 kuadrat hasilnya 0 dikurang 3 kali 0 ditambah 2. 0 3 kali 0 hasilnya 0, 0 kurang 0 0 ditambah 2 hasilnya positif 2. Nah, tandanya di sini positif. Berarti daerah yang nilainya berada di X sama dengan 0 ya di sini ya. Di sini ya di antara satu ke kiri ini, maka tandanya kita kasih tanda positif. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, di antara 1 dan 2 nih ikut aja nih. Kalau misalkan di sini positif, berarti di sini negatif. Nggak perlu kita cek lagi. Setelah ini negatif, di sini positif. Atau kalau mau mengecek langsung apakah benar ini negatif dan positif, ya kita cek langsung gitu ya. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau dia tandanya di sini lebih dari ya, kalau dia lebih dari kita ambil yang positif himpunan penyelesaiannya. Jadi kita buat garis bilangannya seperti ini nih. Tarik ke atas ya, yang positif ya. Ini tarik ke atas. Kemudian ini tarik lagi ke kiri. Nah, seperti ini. Biar lebih bagus. Ini ya, kita buatkan seperti ini ya. Nih. Nah, tarik ke atas. Kemudian ditarik juga ke kiri. Nah, oke, nah ini ya. Pakai yang ini aja nih. Nih, pakai yang ini. Oke, salah. Nah, pakai yang ini nih. Oke nih. Nah, ya. Kemudian yang satunya lagi ini. Ya, nah ini. Nah, terus ini. Nah, ini nih. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita arsir ya. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita arsir dengan beda warna aja nih. Oke. Nah, ini. Nah, di sini nih kita arsir. Nah, ya. Arsir. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Kemudian satu lagi. Ini. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan yang penyelesaian yang kedua. Kita buat garis bilangannya. Oke, kita taruh di bawah lagi sedikit sini. Nah, ini ya. Kita bedakan, kita kasih warna hitam. Oke. Sini ya. Nah, sini. Oke. Nah, kemudian kita lihat nilai X-nya tadi berapa. X yang pertama 0, X yang kedua 3. Berarti kalau 0 ini 1 ya. Ini 1, berarti 0 ke kirinya lagi ya. Jadi kurang lebih di sinilah 0 ya. Nah, ini 0. Nah, ini 0. Kemudian kalau 3, X-nya 3 berarti lebihnya 2. Ini 2 ya. Ini 2 berarti ke sini lagi kurang lebih nih. Nah, sinilah. Nah, inilah 3. Nah, kemudian kita tentukan tanda positif dan negatifnya. Lihat tanda positif dan negatifnya kita substitusikan aja.
Misalkan di sini ini 0 sampai 3 kan bilangannya 1 dan 2. Nah, kita ambil aja 1. Ya, kita ambil aja X1. X-nya sama dengan 1, kita substitusikan ke penyelesaian yang kedua tadi, yaitu X kuadrat dikurang 3X ya. X kuadrat dikurang 3X. X kuadrat dikurang 3X. Nah, kita substitusikan. X kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 3X, 3 kali 1. 1 kuadrat 1, 3 kali 1, 1, jadi 3 kali 1, 3. Jadi 1 dikurang 3 hasilnya sama dengan negatif 2. Nah, negatif berarti tandanya di sini negatif. Artinya kita buat tanda negatif yang agak pada garis bilangan yang nilainya yaitu X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1 kan dia berada di antara 0 sampai 3. Maka di sini kita kasih tanda negatif. Nah, ya. Kemudian di sini ikut aja nih, ini positif, ini positif. Nah, baru kita lihat untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita lihat. Nah, ini kita lihat penyelesaiannya tadi nih. Ini kan yang kedua ini tandanya kurang dari. Kalau kurang dari kita ambil yang negatif. Nah, kita ambil yang negatif. Nah, berarti kalau yang negatif yang tengah-tengahnya ya antara 0 sampai 3. Oke, kita ambil. Nah, ini nih. Kita bedakan warna. Oke. Nih. Nih ya. Nah, kemudian tarik lagi nih ke sini ya. Terus berhentinya ke sini. Nah. Oke. Nah, kemudian kita arsir biar kelihatan. Nah, kita arsir nih. Oke, nah seperti ini nih. Nah, oke. Nah, oke. Sekarang kita ambil. Nah, setelah selesai menentukan garis bilangan setiap himpunan penyelesaian, baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya dari garis bilangan yang kita buat ini. Kita gabungkan di antara dua ini ya. Kita gabungkan. Kita buat di bawahnya. Di sini. Oke. Ambil. Nah, ini. Nah, lihat yang pertama kan ini 0 nih, kita buat di sini nih. Ini berarti 0 ya. Kemudian ini 1 ya, ini 1. 1. Kemudian ini tadi 2 ya. Ini 2. Kemudian ini 3. Nah, kita lihat di antara penyelesaian 1 dan 2 kita gabungkan nih. Kita gabungkan kan yang kita ambil tuh yang semuanya kena arsiran ya. Kalau dari 0 ke 3 ya. Kalau 1 ini dia ke kiri. Jadi kita bisa buat tarik garis ya dari posisi 1 ini ke bawah nih. Nah, ini ke bawah biar kelihatan jelas daerah yang mana yang mau kita ambil. Nah, ini kita gabungkan. Kemudian yang 0 ini karena masuknya dia 0 sampai 3 kan, ini kita bisa tarik ke atas yang arsiran semua. Nah, kemudian 2 ini kita bisa tarik ke bawah. Nah, 3 ini bisa tarik ke atas. Nah, kayak gini. Ya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang ini nih, yang kena semua. Ya. Di antara 0 sampai 1, terus 2 sampai 3. Jadi kita bisa buat di sini, kita buat ulang. Jadi 0. Oke, ini kita bisa buat ulang 0 sampai 1 ya tadi. Ini 0 sampai 1. Terus 2 sampai 3. Nah, kita arsir nih.
Nah, nah inilah himpunan penyelesaiannya. Baru kita bisa simpulkan ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, lihat di sini, kalau 0 1 artinya antara 0 sampai 1. Jadi himpunan penyelesaiannya cara menulisnya seperti ini. Kalau 0 sampai 1 berarti kan X lebih dari 0 ya. X-nya lebih dari 0, terus X-nya kurang dari 1, antara 0 dan 1. Kurang dari 1, atau yang keduanya X lebih dari 2 ya, lebih dari 2 terus kurang dari 3. X anggota bilangan real. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari soal nomor 2. Oke, ini ya. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.